Terlacak jejak digital anggota DPR RI membela Ferdy Sambo, Ketua IPW kasih bocoran soal sosoknya. Sampaikan Sabtu pagi ya, bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi permintaan keterangan pada pihak-pihak yang ditangkap, kami KPK juga telah melakukan gelar perkara ya di seluruh struktural penindakan, jaksa, kemudian penyelidik dan penyidik serta pimpinan semalam ya, sekitar jam 10 mengenai pengumuman atas penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakili. Dari mana sumber-sumber keuangan seorang Ferdy Sambo misalnya, sehingga memiliki uang yang begitu besar hanya sekedar untuk menutup mulut orang-orang yang ingin diberikan uang, dan kemudian skenario dia yang jadi skenario yang diterima, yaitu ada kasus pelecehan, tembak-menembak, mati karena Baradae yang menembak itu membela diri. Ternyata skenario itu jadi bubar. 3 pimpinan DPR, 3 ya, udah ditangkap KPK, orang-orang hebat itu. Kebayang nggak teman-teman? Pimpinan DPR, apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat tuh. Itu jabatannya terhormat sekali ya. Seharusnya perbuatannya terhormat ya teman-teman ya. Jabatannya terhormat, seharusnya perbuatannya terhormat, yaitu melayani rakyatnya, seharusnya mensejahterakan rakyatnya, seharusnya, bukan mensejahterakan dirinya sendiri, keluarganya dan kelompoknya. Itu balik-balik ini dunia, balik-balik teman-teman ya. Dunia Indonesia sistemnya terbalik-balik. Kenapa terbalik-balik? Ya karena itu tadi, hukumnya nggak jelas, nggak menjerahkan. Biaya untuk menjadi pejabat publik yang seperti DPR itu kan biaya mahal, kampanye dan lain sebagainya. Ya ini pasti harus ada pemikiran kembali modal. Maka Pak, setidak-tidaknya ini harus seperti sebagaimana terjadi begitu, kadang-kadang honor dan gaji DPR itu habis untuk konstituen, sementara dulu hutangnya masih banyak, tiba-tiba mau menjelang pemilu lagi gitu, sehingga butuh menutup modal dulu dan juga nanti untuk biaya kampanye pada berikutnya supaya terpilih. Nah kemudian proses-proses berikutnya adalah terutama yang ketiga itu ketika ada privilege, ada protokol yang sifatnya ini menjadikan anggota DPR maupun pejabat itu seperti manusia setengah dewa yang diagung-agungkan dan merasa berbeda dengan rakyatnya, sehingga mereka seakan-akan harus kaya, karena kalau tidak kaya ya nanti malah dianggap bodoh karena tidak dianggap bisa nyari duit. Jadi ini 3 unsur ini sebenarnya yang kemudian mendorong seseorang oknum itu menjadi korupsi. Terlacak jejak digital anggota DPR RI membela Ferdy Sambo, Ketua IPW kasih bocoran soal sosoknya. Terlacak jejak digital anggota DPR RI yang sempat jadi pembela Ferdy Sambo di kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Sugeng Teguh Santoso di depan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Sugeng kemudian memberikan bocoran soal sosok wakil rakyat yang sempat membela Ferdy Sambo itu. Kata Sugeng, ada 2 anggota DPR RI yang sempat membela Ferdy Sambo. Dia berasumsi demikian karena kedua anggota DPR itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan telepon reguler. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022 atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo. Pada 12 Juli malam, ada 2 anggota Dewan 1 pertama mengirim WhatsApp. Kata Sugeng, diketahui kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo pertama mencuat pada Senin 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kematian sang ajudan. Di awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Chandrawati selaku istri Ferdy Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, harus mendapat perlindungan.
Namun, karena banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tak terbaca. Tak lama, terlegislator itu menelponnya. Tersinggung panggilan Dinda. Sugeng menuturkan di awal obrolan dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda. Padahal Sugeng tahu lawan bicaranya itu tak lebih senior dari dia. Tanpa menyebut nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Saya tidak sebut namanya, memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak, yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya, ujar Sugeng. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir. Sebut Ferdi Sambo korban. Saat itu Sugeng berkata, anggota DPR tersebut menyebutkan bahwa Ferdi Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Jadi dia bilang FS itu korban, FS ini dizalimi, harga dirinya diinjak-injak, dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak. Ungkap Sugeng. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir terhadap istri Sambo. Saya bilang, oke, info ini saya tampung, balas Sugeng. Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun Sugeng memastikan anggota DPR ini tak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini. Saya cuma telepon sama dia. Enggak bang, ini soal kasus Sambo ini janggal. Dia tidak mempengaruhi kalau itu, beber Sugeng. 3 hari setelahnya atau 15 Juli 2022, Sugeng juga mengaku mendapat telepon dari salah satu polisi berpangkat komisaris besar perwira menengah yang bertugas di Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri itu. Disebut Sugeng menyampaikan narasi kematian Brigadir J sama dengan pengakuan Sambo di awal. Sama ceritanya persis sama anggota DPR yang pertama. Pelecehan, korban, dia marah, FS tidak ada di lokasi, sedang PCR, tutup Sugeng. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Sugeng Teguh Santoso di depan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis. Sugeng kemudian memberikan bocoran soal sosok wakil rakyat yang sempat membela Ferdi Sambo itu. Kata Sugeng, ada 2 anggota DPR RI yang sempat membela Ferdi Sambo. Dia berasumsi demikian karena kedua anggota DPR itu sempat menghubunginya lewat pesan WhatsApp dan telepon reguler. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022 atau di awal-awal munculnya informasi tewasnya Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo. Pada 12 Juli malam, ada 2 anggota Dewan 1 pertama mengirim WhatsApp. Kata Sugeng, diketahui kabar tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo pertama mencuat pada Senin 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah kematian sang ajudan. Di awal kasus ini mencuat, polisi menyebut Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas karena berusaha melecehkan Putri Chandrawati selaku istri Ferdi Sambo. Sugeng mengatakan anggota DPR itu awalnya mengirimkan tautan berita soal pernyataan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, harus mendapat perlindungan. Namun, karena banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Sugeng ketika itu, pesan dari anggota DPR tersebut tak terbaca. Tak lama, terlegislator itu menelponnya. Tersinggung panggilan Dinda. Sugeng menuturkan di awal obrolan dirinya sempat tersinggung karena anggota dewan tersebut memanggilnya dengan sebutan Dinda. Padahal Sugeng tahu lawan bicaranya itu tak lebih senior dari dia. Tanpa menyebut nama, Sugeng mengungkap bahwa wakil rakyat tersebut pernah menjadi pengurus suatu organisasi hak asasi manusia ketika dirinya sudah menjadi wakil ketua organisasi itu di tingkat nasional. Saya tidak sebut namanya, memang dia anggota dewan. Dia apakah lebih tua dari saya atau tidak, yang pasti saya tidak pernah menjadi adik asuhnya, ujar Sugeng. Meski sempat menegang, pembicaraan akhirnya tetap mengalir. Sebut Ferdi Sambo korban. Saat itu Sugeng berkata, anggota DPR tersebut menyebutkan bahwa Ferdi Sambo merupakan korban dalam kasus ini. Anggota dewan itu bahkan tampak ikut kesal atas kasus yang menyeret Sambo. Jadi dia bilang FS itu korban, FS ini dizalimi, harga dirinya diinjak-injak, dan dia sangat menyesal mengapa bukan dia yang menembak. Ungkap Sugeng. Kepada Sugeng, anggota DPR ini menyampaikan narasi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo yang akhirnya menewaskan Yosua. Sebagaimana narasi yang disampaikan polisi di awal, anggota dewan itu juga menyebutkan bahwa insiden baku tembak bermula dari pelecehan Brigadir terhadap istri Sambo. Saya bilang, oke, info ini saya tampung, balas Sugeng.
Sugeng juga mengungkap ada anggota DPR lain yang menghubunginya lewat telepon untuk membahas kematian Brigadir J. Namun Sugeng memastikan anggota DPR ini tak berupaya mempengaruhi pandangannya terkait kasus ini.